Sering kita melihat, setiap tahunnya ada roket yang meluncur keluar angkasa. Kita bisa melihatnya baik secara langsung, lewat TV, ataupun YouTube. Kelihatannya sangat keren, membuat kita ingin menjadi astronot atau bahkan ingin membuat roketnya. Tapi, pernah gak sih kita bertanya, bagaimana bisa roket yang besar tersebut meluncur keluar angkasa? Agar kita bisa menjawabnya, kita perlu memahami bagaimana roket meluncur dalam roket sains yang sangat rumit sekali. Tapi uniknya, di balik kerumitan roket sains tersebut, ternyata prinsip dasar roket meluncur itu sangat simpel, yakni memanfaatkan hukum ketiga Newton. Jadi, roket bisa meluncur bukan karena ada jin yang mendorong ya. Pada hukum ketiga Newton, disebutkan bahwa setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Kalimat tersebut mungkin akan lumayan membingungkan kita dan memunculkan pertanyaan. Aksinya itu apa? Reaksinya itu apa? Kok sama besar? Agar mudah memahami si hukum ketiga Newton ini, kita perhatikan langsung bagaimana hukum ketiga Newton bekerja pada peluncuran roket. Saat roket meluncur, ada gas yang keluar dari bagian bawah roket yang disebut dengan nozzle. Gas yang keluar dari nozzle memiliki kecepatan yang sangat tinggi sehingga menghasilkan dorongan terhadap roket. Keluarnya gas dari nozzle merupakan aksi yang dilakukan oleh roket dengan arah gayanya ke bawah searah dengan keluarnya gas. Sementara, dorongan terhadap roket yang dihasilkan merupakan reaksi dari keluarnya gas dan arah gayanya berlawanan arah dengan keluarnya gas, yakni ke atas. Baik gas yang menyembur sebagai aksi dan roket terdorong sebagai reaksi, keduanya selalu memiliki gaya yang sama besar. Misalnya, gas menyembur memiliki gaya sebesar 7.000 kN, maka dorongan terhadap roket pun sebesar 7.000 kN juga. Dorongan terhadap roket harus menghasilkan kecepatan yang cukup untuk mencapai escape velocity. Escape velocity adalah kecepatan minimal agar bisa kabur dari gravitasi bumi. Pada permukaan bumi, escape velocity bernilai sekitar 11,2 km per detik. Nilai escape velocity akan semakin berkurang seiring dengan menjauhnya roket dari permukaan bumi. Hal tersebut dikarenakan gravitasi semakin melemah ketika roket semakin tinggi, yang artinya semakin jauh dari pusat gravitasi, yaitu bumi. Selama peluncuran, persediaan bahan bakar yang ada pada roket pasti akan terus berkurang. Otomatis, massa roket juga terus berkurang. Hal tersebut membuat percepatan roket semakin bertambah seiring dengan berkurangnya bahan bakar yang ada di dalam roket. Ini terjadi karena berlakunya hukum kedua Newton. Ketika massa sebuah benda yang melaju mengecil, maka percepatannya akan semakin membesar. Kita bisa merasakan sendiri sensasi dari hukum kedua Newton ketika melempar benda dengan variasi massa yang berbeda. Contohnya, kita dapat melempar bola tenis yang normal dan bola tenis yang berisi semen yang padat. Bola tenis yang normal akan lebih cepat bergerak dan menjangkau jarak yang lebih jauh saat dilempar ketimbang bola tenis yang berisi semen. Hal yang spesial dari roket adalah kemampuannya yang bisa meluncur pada ruang yang hampa. Kita tidak bisa samakan roket dengan helikopter, pesawat, atau kendaraan lainnya yang membutuhkan udara sebagai medium terbangnya. Sementara roket tidak membutuhkan udara sebagai mediumnya. Ada resep rahasia yang membuat dia bisa meluncur pada ruang hampa di luar angkasa. Resep rahasia itu adalah hukum kekekalan momentum. Roket tidak perlu mendorong udara agar dia meluncur, tapi roket mengeluarkan gas secepat mungkin agar mendapatkan momentum yang mendorongnya sehingga bisa meluncur. Kalian bisa mencoba sendiri sensasi dari momentum dengan berdiri di atas skateboard, lalu melempar bola basket ke depan secepat yang kalian bisa. Ketika bola basket tersebut kita lempar, secara bersamaan tubuh kita juga akan terdorong ke belakang. Seperti itulah roket juga meluncur. Saat ini, roket terkuat di dunia yang beroperasi adalah SpaceX Falcon Heavy.
Roket tersebut memiliki gaya dorong sebesar 22.819 kN dengan kapasitas muatan maksimal seberat 63.800 kg atau setara 31 mobil angkot yang gak ada penumpangnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.